Oke, mungkin kita akan coba bahas 1-2 soal saja ya. Atau mungkin 1 soal saja kalau ada yang mau screen sharing. Saya mau nyoba Bu, tapi di HP dan ditulis jawabannya. Berarti gimana caranya supaya kita bisa lihat semua? Jelasin aja atau gimana Bu? Boleh. Tapi takut salah Bu. Lah, gimana? Kok takut? Nyoba dulu ya Bu. Ya, Nomor 1, jika R bilangan rasional, maka angka-angka desimalnya berulang. Konversnya, jika angka-angka desimalnya berulang, maka R bilangan rasional. Benar nggak Bu? ya. Terus? Inversnya, jika R bukan bilangan rasional, maka angka-angka desimalnya bukan berulang. Kontraposisinya, jika angka-angka desimalnya bukan berulang, maka R bukan bilangan rasional. Oke. Gimana dengan yang lain? Clear ya? Yang lain jelas? Jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Jelas, Bu. Ya. Coba dong yang ini pengen yang nomor B. Ada yang nomor B mau nyoba? Yang nomor 2, Bu. Iya, nomor 2. Mau coba boleh, Bu? Boleh. Jadi jika N adalah bilangan prima, maka N adalah bilangan ganjil atau N sama dengan 2. Fazri, sebentar. Iya. Kamu di Word nggak ngetiknya? Iya, di Word. Boleh nggak di-share? Boleh, Bu. Ada, Bu? Oke, ya, jelas. Oke. Nah, coba. Ya, Disebut, Bu, atau disebut. konversnya jika N adalah bilangan ganjil atau N sama dengan 2, maka N adalah bilangan prima. Ya, inverse. Yang inverse, jika N bukan bilangan prima, maka N bukan bilangan ganjil atau N sama dengan 2. Atau bukan N sama dengan 2. Oke, ya. Terus? Kontraposisi, jika N bukan bilangan ganjil atau bukan N sama dengan 2, maka N bukan bilangan prima. Oke. Jika N bukan bilangan ganjil atau N sama dengan 2, maka N bukan bilangan prima. Oke, ada yang ingin mencoba nomor 2 dengan kalimat lain, teman-temannya? Kalau converse kan hanya dibalik aja ya, terutama untuk yang inverse dan kontraposisi. Apakah semua jawabannya jika N bukan bilangan prima, maka N bukan bilangan ganjil atau N sama dengan 2? Yang lain bagaimana? Nah, sekarang Fazri, sudah di stop share ya, sudah ya. Coba dong di share lagi, boleh nggak? Ya, Bu. Boleh ya? Saya mau coret-coret sedikit di sini. Nah, nih, ya. Jika N bukan bilangan prima, oke, maka N bukan bilangan ganjil atau N sama dengan 2. Ini artinya apa? Ya. Nah, ini yang akan mau saya bahas di materi yang sebentar lagi akan dibahas ya. Nah, ini kalau disertakan dalam satu kalimat, jika N bukan bilangan prima, maka N bukan bilangan ganjil atau N sama dengan 2. Kira-kira ngerti nggak maksudnya? Kalau kita nggak ngomong itu inverse atau converse atau kontraposisi gitu. Yang lain mungkin ya Fazri atau yang lain ya. Nah, ini misalnya saya umpamakan ini P ya. Ini Q. Nah, ini saya bisa bilang P ya. P. Nah, ini Q. Nah, ya. Misalnya jika inverse adalah negasi
P implikasi negasi Q, kan pengennya gitu ya. Nah, negasi Q berarti maka N adalah bilangan ganjil, bukan bilangan ganjil, atau kalian bisa bilang ya, maka N adalah bukan bilangan ganjil ya, atau N adalah bilangan Tidak sama dengan 2, Bu. iya begitu ya, tidak sama dengan 2, atau ini bisa bilang bilangan genap ya. Kalian bisa langsung ngomong begitu ya, genap. Nah, masalahnya di sini satu, dia pakai kata atau pakai kata dan. Kalau kita mau ngebalikin kalimat atau memberi negasi. Menurut kamu, Fazri? Harusnya Maka, dan. ya. Atau enggak, atau tidak, atau N tidak sama dengan 2. Ya, berarti maka N bilangan genap atau N atau, nah ini masalahnya pakai atau apa pakai dan? Atau N bilangan genap, maka N bilangan genap atau N tidak sama dengan 2, terus maka N bilangan genap dan N tidak sama dengan 2. Mana yang menurut kamu lebih masuk akal? Boleh? Iya, yang dan N tidak sama dengan 2. Gimana? Dan apa atau? Hah? Dan ya, dan. Oke. Dan. Jadi di sini kamu bisa ganti, bukan ganti ya. Ini maksudnya N bukan bilangan ganjil atau N bukan bilangan tidak sama dengan 2. Tapi ternyata lebih masuk akal N bilangan, langsung aja lah saya singkat, N bilangan genap ya. N bilangan genap dan N tidak sama dengan 2 ya. Gimana dengan yang lain? Iya, Bu. Oke ya, terima kasih. Jadi silakan di close lagi. Nah, Fazri, kalau kalian tadi ngomong yang N bilangan genap dan N tidak sama dengan 2, percaya nggak bahwa itu benar? Dan percaya nggak bahwa itu adalah bisa dibuktikan dengan rumus logika? Nah, yang sekarang akan saya share ya. Tapi kita ketik bareng-bareng. Kita ketik. Maksudnya saya ngetik gitu ya. Saya ketik lagi di sini. Nah, di sini. Nah, saya kan mengetik beberapa rumus ya kalau di fisika. Jadi jangan cuma fisika aja. Di matkom pun ada yang disebut dengan hukum-hukum ya. Nah, kalian ini saya semua ketik ulang dari buku Jong Jae-kyang. Kalian bisa lihat sendiri. Buku Jong Jae-kyang, cari yang hukum-hukum ya. Di sini ada hukum komutatif ya. Maaf Bu, halaman berapa ya? Halaman 15. Oh, iya Bu. Hukum atau kamu sok di dikte asosiatif. Hukum apa lagi? Hukum Distributif, Bu. iya, distributif. Terus apa lagi? Identitas. Benar. Identitas, apalagi? Hukum Ikatan. Ya. Hukum ikatan. Hukum negasi. Terus hukum Negasi ganda. Kemudian hukum idempoten. ya, idempoten. Awas jangan kepleset-pleset ya. Idempoten ya. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Hukum absorpsi. Hukum negasi T dan F.
negasi T dan F. Oke, ada 11 ya. Kalau kalian di Rinaldi Munir itu cuma 10 karena yang ini nggak ada. Tapi ini saya tambahkan ya, kalau saya cari yang komplit. Boleh disebutin hukum komutatif? P P dan Q. ya, dan Q. ya itu tanda Implikasi. ya. Biimplikasi. Tapi di sini biimplikasi maksudnya adalah kalimat ekivalen ya, kalimat ekivalen. Dia akan ekivalen dengan Q, N, P ya. Begitu juga P or Q ya. Kalian bilang saja ini ekivalen dengan apa? Bisa dibantu? Q Q or or P. Ya, begitu ya. Q or P. Itu yang komutatif. Kemudian asosiatif? Dalam kurung Iya, Dalam kurung dan P. Q. P apa? P dan Q. Dan Ya, dan Q. dalam Terus? kurung dan Iya. R. Dan lagi? Ya, dan R. Dan R. Ekuivalen Ya, betul. Ekivalen. P dan dalam kurung P dan dalam kurung Q dan R. Q dan R. Kemudian ada berapa di situ rumusnya? Ada 4. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang keberapa sih ini? Jadi yang itu sebaris, terus ada baris bawahnya lagi, Bu. Tolong didikte. Dalam kurung P atau Q Ya, dalam kurung atau R. atau R. Itu Ekuivalen ekivalen P atau Q P atau P atau dalam kurung Q atau R. atau R. Ya. Terus yang ketiga, Udah, Bu, cuma segitu. oke. Terus yang distributif. Yang distributif. Yang distributif gimana? P. Ya, P dan dalam P kurung dan dalam kurung Q Q atau or R. R. Ekivalen dan dalam kurung Ya, P P dan Q. P dan Q Tutup kurung ya, atau atau dalam kurung ya, P
dan R. Oke. Ada lagi? Ada ya? Ada satu lagi. Tolong didikte lagi. Siapa? P P ya. atau Atau dalam kurung kurung Q I dan R dan R kurung tutup, dan kemudian R terus ekivalen dengan dalam kurung P dan Q dan Q kita nggak ada sih. P dan Q ya. Dan ya, Q. P dan Q terus kurung tutup dan lagi. Oke, dan dalam kurung P ya. atau R. P atau R. Oke. Sudah ya, benar ya? Benar. Oke. Sekarang yang identitas. P dan T. P di N kan ya. NT Ekuivalen P. ya, ekivalen dengan P. Oke. Yang satu lagi P atau P atau F. F ya. Apa itu? Ekivalen P. Ya. Oke. Oke. D ya. Ikatan. P atau T. P atau T. Ekuivalen T. Ekivalen T. Terus P dan F. apa? P. P dan F. Ekuivalen F. Ekuivalen F. Oke. Kemudian hukum negasi. Hukum negasi P negasi P P apa? negasi P N apa OR? N OR, Bu. OR. N apa OR? OR. OR, Ibu. Ini saya tulis dua-duanya. Yang benar adalah hukum negasi. Oh ya, ini ada N-nya. Ya udah, kalau gitu ini jadi ya N. Kalau N negasi P jadi apa? N negasi P. jadi true. Ih, coba lihat. False. Jadi False. jadi apa? Jadi false kan? False. Oke. Satu lagi yang OR. Berarti P
or negasi P juga ya. Nah, kalau yang ini jadi True. true. Oke. Kemudian negasi ganda. Negasi ganda berarti Negasi dalam kurung negasi P ya ekuivalen P. ekuivalen P. Terus hukum idempoten. P dan P ekuivalen P. P dan P ekuivalen P. Oke. Yang or-nya ada Ada Bu. ya. P or P ekuivalen P. Oke, P or P ekuivalen P. Nah, De Morgan. Negasi Negasi buka kurung P ya. dan I Dan Ki tutup kurung ya. ekuivalen negasi P atau Negasi negasi Q oke aja deh. Negasi P atau negasi Q. ini negasi Ki. Terus ada yang versi or-nya atau n-nya. Ada Bu di bawahnya. Terus ya apa? Negasi dalam kurung Ya. P atau Q Atau Ki ya. ekuivalen Kalian negasi dan negasi negasi P dan negasi Q. negasi Q. Oke. Udah ya, ada N sama OR. Yang absorpsi. P atau P atau dalam kurung P dan Q Y dan Q ekuivalen P. ekuivalen P. Terus ada yang NO atau OR-nya Ada Bu. ya. P dan dalam kurung P atau Q P dan dalam kurung P atau Q ekuivalen P ya. Nah, P or Q ya, ekuivalen mana sih? Ya, ekuivalen dengan P. P juga. Oke. Ya. Terus negasi T dan F. Negasi T ekuivalen F. Terus Negasi F ekuivalen T. ya, ekuivalen. Oke, jadi ada lagi? Bu, maaf Bu, Ya. yang nomor 3 itu, yang P or dalam kurung Q dan R itu, ekuivalennya P itu or Q, Bu, bukan Nomor berapa? nomor 3.